Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK berikan perlindungan darurat ke Barada Richard Eliezer alias Baradae. Sementara untuk Putri Chandrawati, LPSK tolak memberi perlindungan setelah kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan penyidik. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan perlindungan darurat kepada tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae. Perlindungan darurat mulai diberikan per tanggal 12 Agustus 2022 agar tersangka Eliezer memiliki hak yang sama seperti terlindung yang lain. Perlindungan darurat ini berlaku selama seminggu sebelum keputusan paripurna LPSK yang akan dikeluarkan pada Senin esok. LPSK juga meminta kepada Polri agar menjaga keselamatan Baradae selama proses hukum berlangsung. Pasalnya Baradae merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Perlindungan terhadap Baradae ini penting sebagai JC, bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga menjaga konsistensi dia untuk menyampaikan keterangan hingga pengadilan. Ya, kita jangan hanya lihat hari ini ada di proses penyidikan, tapi 3-4 bulan ke depan dia akan menjadi pihak di pengadilan. Pertanyaannya, apakah Baradae kita harapkan tetap selamat sebelum persidangan? Apakah Baradae tetap mempertahankan keterangannya di BAP hari ini atau tidak? Gitu. Nah, sementara itu salah satu tugas fungsi LPSK adalah membangun komunikasi hubungan dengan terlindungnya supaya dia tetap mempertahankan keterangannya itu. Keputusan berbeda diberikan LPSK kepada Putri Chandrawati, istri tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Verdi Sambo. LPSK menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada Putri sejak Polri menghentikan penyidikan atas laporan dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sementara Jaksa Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung akan memberikan sanksi tegas jika para JPU tersebut tidak profesional dalam menangani kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Sejak kasus ini bergulir, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka, Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Baradae terancam hukuman 15 tahun penjara. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengaku pernah disodori amplop berisi sejumlah uang dari staf Irjen Verdi Sambo terkait pemberian perlindungan untuk istrinya. Namun LPSK menolak amplop tersebut. Peristiwa penolakan amplop dialami oleh petugas LPSK saat bertemu dengan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo di kantor Divisi Propam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Juli lalu. Salah satu petugas LPSK yang menunggu kedatangan Barada Eliezer usai memintai keterangan Sambo mengaku telah didatangi staf Sambo untuk memberikan 2 amplop coklat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua LPSK mengatakan staf Sambo menuturkan sebuah kode kepada petugas LPSK. Staf dari Pak Kadif Propam yang menyampaikan map isi 2 amplop dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Ini titipan dari Bapak, ya kan? Artinya menurut kami kan bukan berkas atau dokumen terkait dengan permohonan. Diketahui, istri Sambo, Putri Chandrawati, mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022 atau 6 hari pasca pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Diduga, kedua amplop coklat diberikan pihak Sambo agar memuluskan istrinya Putri Chandrawati untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun, LPSK menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri Sambo karena Polri telah menghentikan penyidikan laporan dugaan pelecehannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J pergi ke rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Tim iNews pun menelusuri kediaman Verdi Sambo yang diduga menjadi lokasi atas klaim Verdi Sambo terkait tindakan tidak menyenangkan Brigadir J di Magelang.
Tim iNews melakukan penelusuran di lokasi perumahan mewah di wilayah Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Penjagaan keluar masuk di lokasi yang diduga rumah milik Ferdi Sambo tersebut dijaga oleh petugas keamanan perumahan. Pihak security selalu memeriksa setiap orang yang hendak masuk ke lokasi. Diketahui rumah mewah yang diduga kediaman Ferdi Sambo ini dulunya ditempati mantan Kapolri Idam Aziz. Saya tidak tahu mas masalah itu. Saya tidak tahu itu rumahnya Pak Sambo, saya tidak tahu. Cuma tahu Lidah Sinambung tahu toh? Lidah Sinambung dari itu. Kalau itu rumahnya Pak Sambo itu saya setelah ada kejadian ini. Dulu rumahnya siapa? Itu setahu saya rumahnya Pak Idam Aziz. Tahun berapa Pak? Wah, masalah tahun saya lupa. Tapi miliknya Pak Idam Aziz setahu saya. Mantan Kapolri. Rencananya tim khusus Kapolri segera mendatangi kediaman Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah untuk menyelidiki secara kronologis soal klaim Ferdi Sambo atas tindakan tidak menyenangkan Brigadir J di Magelang hingga memicu penembakan yang berujung pada kematian Brigadir J di Jakarta. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah yang akan didatangi tim khusus Polri, kita tanyakan pada Puji Hartono yang sudah berada di sana. Selamat siang Puji, apakah sudah ada kejelasan terkait kedatangan tim khusus Kapolri ke rumah Ferdi Sambo di sana? Yang Stefani, saat ini saya berada di depan gerbang pintu masuk perumahan juga milik Ferdi Sambo di Magelang, tepatnya di Dusun Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Sejak dari tadi pantauan teman-teman media di sini hingga siang pukul 1 ini belum diketahui ataupun belum terlihat ada rombongan tim dari Mabes ataupun Polres tempat untuk keluar masuk ke rumahan tersebut, Putri. Puji, pasca Ya, pasca informasi terkait kematian Brigadir J ini viral, bagaimana kondisi di rumah Ferdi Sambo di sana? Apakah ada penjagaan yang ditambahkan atau seperti apa kondisinya di sana? Untuk penambahan sendiri mungkin di depan pintu masuk sini, di depan gerbang ini terlihat mungkin ditambah security yang kemarin sebelumnya hanya 1-2 orang, sekarang lebih dari 2 orang untuk penjagaan di depan, dan setiap kendaraan yang tamu ataupun pengunjung yang akan masuk diperiksa identitasnya, ditanya-tanya gitu. Puji, dari informasi yang Anda terima, seberapa sering Ferdi Sambo mengunjungi rumahnya di Magelang ini? Kalau dari pengakuan informasi dari warga tidak begitu mengetahui secara pasti seberapa sering untuk datang ke rumah singgah ini. Lantaran ini kan perumahan elit, jadi warga pun juga jarang mengetahui gitu, dan ya mungkin orang-orang dalam saja yang bisa mengetahui. Ya, Puji, bisa tunjukkan kepada kami di mana tepatnya letak dari rumah singgah Ferdi Sambo yang ada di belakang Anda ini? Kalau dari informasi dari Pak RT tempat, rumah mantan Kadif Propam ini berada di sekitar Blok C, yaitu tepatnya di tengah sekitar area masuk di komplek perumahan tersebut. Ya, Puji, kami melihat ada beberapa orang yang berkerumun di depan pintu gerbang. Apakah memang pasca ditetapkannya Ferdi Sambo sebagai tersangka, warga sekitar ramai untuk melihat kediaman dari Ferdi Sambo di sana? Umumnya warga sih biasa ya, hanya melihat sepintas-sepintas saat jalan dan melihat, dan tidak ada yang warga terus berdiri melihat, tidak ada. Sejauh ini tidak ada pantauan seperti itu, hanya beberapa rekan media yang menanti kedatangan tim dari Mabes Polri untuk melakukan pengecekan di dalam. Apakah umumnya warga sekitar mengetahui bahwa Ferdi Sambo memiliki rumah singgah di wilayah tersebut? Sebagian warga umumnya tahu setelah ada kejadian kasus yang terjadi di Jakarta dan merembet ke Magelang. Mereka baru tahu kalau ternyata Sambo mempunyai rumah di sekitar sini. Ya, Puji, kami ingin konfirmasi ulang pukul berapa rencananya tim SUS akan datang ke sana dari informasi sementara yang Anda dapatkan? Sejauh ini belum bisa dipastikan kapan akan ke sini ataupun apakah sudah
masuk atau belum karena ya kita terbatasan untuk akses masuk di dalam karena kita terbatas hanya sekitar di luar saja gitu, Stefani. Baik, kami akan terus mengupdate informasi dari sana. Untuk sementara, terima kasih Puji Hartono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jumlah polisi terseret sandiwara pembunuhan yang dibuat Ferdi Sambo terus bertambah. Sebanyak 36 polisi diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. enam polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 16 diantaranya mendapat sanksi kurungan atau penempatan khusus, 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Karopaminal Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, Karoprovos Divisi Propam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nurpatria, Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto, Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya. Puluhan personel polisi yang terseret sandiwara Sambo tak hanya terancam sanksi etik, namun juga sanksi pidana. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran pidananya, nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Sebelumnya dalam konferensi pers penetapan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka, Polri mengakui pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua sempat terhambat karena pelaksanaan olah TKP yang tidak profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Penetapan tersangka Irjen Ferdi Sambo melalui drama panjang rekayasa kasus yang menyudutkan mendiang Brigadir Joshua. Fakta-fakta yang ditemukan tim khusus bentukan Kapolri berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Penetapan tersangka Ferdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini penuh misteri. Sebelumnya Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Namun ternyata fakta penyidikan berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Kapolri pun membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Pada kronologis awal, Sambo mengaku tidak berada di tempat dan sedang melaksanakan tes PCR COVID-19 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan pula baku tembak terjadi dipicu pelecehan seksual Brigadir Joshua terhadap istri Ferdi Sambo. Kasus kematian Brigadir Joshua pun baru diungkap 2 hari setelah kejadian. Namun semua rekayasa ini terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Ferdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi
adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum Sambo ditetapkan menjadi tersangka, puluhan personel BRIMOB mendatangi 3 rumah di waktu bersamaan. Rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan rumah mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Tim menggeledah rumah pribadi untuk mencari barang bukti keterlibatan Sambo. Tim membawa 1 box yang diduga barang bukti, kemudian dimasukkan ke dalam mobil taktikal BRIMOB. Atas perannya mengotaki pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338 dan pasal 58 KUHP dengan hukuman pidana maksimal, hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain Sambo, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain yaitu Baradae, Bribka R, dan KM. Misteri kematian Brigadir J yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam Nonaktif Polri Irjen Ferdi Sambo masih menyisakan misteri. Rangkaian penyidikan dilakukan hingga satu persatu rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J terbongkar. Publik menantikan terangnya kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di awal kasus, polisi mengatakan kematian Brigadir J terjadi setelah adanya baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Polisi menyebut alasan penembakan karena Yosua diduga melecehkan istri Sambo Putri Chandrawati. Dari peristiwa tersebut, pihak keluarga mengaku ada banyak kejanggalan. Bahkan kuasa hukum Brigadir J mengaku mendapat informasi bahwa yang menembak Brigadir J bukanlah Baradae. Meninggalnya Brigadir J menyisakan tanya oleh keluarga. Beberapa luka yang ada di tubuh almarhum membuat keluarga curiga apa penyebab meninggalnya Brigadir J. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga, di antaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek sekitar 1 jengkal, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, luka tusuk di bawah betis. 5 peluru bersarang, peluru masuk ke lengan dan tembus ke badan. Dihitung 2 luka dari 1 peluru. Luka di kelingking yang tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Selain itu, informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Ferdi Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil dekoder CCTV dari pusat pemantauan di Pos Satpam Kompleks sehari usai insiden, yakni pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Sementara untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan proses penanganan perkara Brigadir J akan dilakukan secara objektif, transparan, dan membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penembakan guna menjawab keraguan publik. Kini sejumlah fakta pun terungkap. Brigadir J tewas akibat siksaan serta terjangan yang ditembakkan oleh rekannya sesama polisi, yakni Baradae. Ironisnya, serangkaian peristiwa keji itu diotaki oleh Jenderal Bintang 2 yang merupakan atasan korban, yakni Irjen Ferdi Sambo yang kini sudah ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.